Selamat datang kembali pada video tutorial berikutnya. Akan disampaikan materi algoritma dan struktur data 2 yang pada kesempatan ini materi yang akan diberikan adalah mengenai function atau fungsi pada C++. Ini yang diharapkan dari pertemuan atau pembelajaran tutorial kali ini. Diharapkan memahami konsep dasar fungsi pada program, kemudian memahami cara kerja dari sebuah fungsi, dan dapat membuat sebuah fungsi pada program tentunya dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Sebagai pendahuluan, fungsi merupakan sebuah blok kode program yang pada dasarnya fungsi tersebut hanya bisa dijalankan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Sebuah fungsi banyak atau ada beberapa jenis. Jadi sebuah fungsi juga dapat melewatkan data. Nah, data inilah yang dikenal dengan parameter. Mungkin untuk penjelasan tentang sebuah fungsi yang dapat melewatkan data akan kita bahas pada video tutorial berikutnya. Fungsi digunakan untuk melakukan berbagai aksi atau tugas dan sangat penting untuk penggunaan ulang dari kode program. Jadi sebuah fungsi juga hanya cukup digunakan atau dibuat satu kali saja. Selanjutnya fungsi tersebut bisa digunakan beberapa kali pada saat kita menggunakannya. Artinya program yang kita buat hanya satu kali. Berikutnya untuk menggunakannya kita bisa gunakan sebanyak yang diperlukan. Bagaimana sebetulnya untuk membuat fungsi di dalam C++? Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam C++, sebetulnya sudah ada sebuah fungsi yang dinamakan dengan fungsi main. Nah, fungsi main ini dapat digunakan atau kita buat sebuah program di dalamnya untuk bisa mengeksekusi sebuah program. Pada dasarnya kita bisa membuat sendiri sebuah fungsi untuk melakukan serangkaian aksi. Untuk membuat sebuah fungsi, caranya adalah dengan menentukan sebuah nama fungsinya, diikuti dengan kurung buka kurung tutup seperti itu. Atau kata lainnya, kita membuat deklarasi fungsi terlebih dahulu. Kita lihat di sini sintak atau bentuk umum fungsi pada C++ sendiri. Jika kita lihat di sini, menggunakan kata-kata void, kemudian diikuti nama fungsi. Selanjutnya di dalam kurung kurawal buka dan tutup, kita tuliskan semua perintah atau kode program yang akan dilakukan pada fungsi tersebut. Di sini, sebuah fungsi menggunakan keyword void, artinya fungsi tersebut tidak memiliki value return atau return value atau nilai kembali. Nah, hal ini pun akan saya coba bahas pada tutorial berikutnya. Dan selanjutnya yang di dalam kurung kurawal buka dan tutup itu yang dinamakan dengan body dari function. Selanjutnya, apabila kita sudah mendefinisikan sebuah fungsi, kita membuat sebuah fungsi, lalu bagaimana selanjutnya untuk melakukan pemanggilan fungsi tersebut pada program yang kita buat. Jadi, fungsi yang kita definisikan secara tidak langsung dijalankan pada saat program dieksekusi. Artinya tidak secara langsung. Pada saat kita membuat sebuah fungsi, tidak secara langsung
dieksekusi oleh program utamanya. Lalu bagaimana caranya? Untuk menggunakan sebuah fungsi dilakukan dengan cara memanggil nama fungsinya pada fungsi main. Misalnya saja kita contohkan, kita akan membuat sebuah fungsi, nama fungsinya adalah print layar, yang fungsinya untuk menampilkan teks atau perintah yang di dalam fungsi tersebut, untuk menampilkan tulisan di dalam layar. Dan sewaktu kita panggil fungsi tersebut di program main. Oke, kita lihat di sini di dalam contoh program yang pertama. Kita buat sebuah fungsi, namanya di sini fungsi print layar, di mana di dalamnya ada 2 baris perintah untuk menampilkan tulisan di layar. Kemudian kalau kita lihat di sini di bagian fungsi utama atau fungsi main, di sini ada tulisan, ada satu teks yang akan ditampilkan yang langsung dari program utamanya. Selanjutnya di bagian bawah ini kita memanggil fungsi yang tadi kita definisikan. Apabila kita jalankan contoh program ini, akan ditampilkan tampilan seperti di atas. Penjelasan dari program tersebut bisa kita bagi ke dalam 2. Jadi sebuah fungsi itu memiliki deklarasi dan definisi. Deklarasi itu apa? Deklarasi itu di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah nama fungsi dia sendiri, kemudian tipe return-nya atau return value, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, serta parameter di dalam fungsi. Yang kedua, di dalam fungsi tersendiri adalah ada definisi. Nah, sebetulnya definisi ini merupakan bagian atau body dari fungsinya sendiri, yaitu kode program yang akan dieksekusi pada saat fungsi tersebut dipanggil. Bisa kita lihat di sini, void print layar ini merupakan deklarasi dari sebuah fungsi. Selanjutnya, yang bagian body atau definisinya adalah bagian ini. Jadi sebuah fungsi ada deklarasi dan juga bagian definisi. Catatannya bagaimana dari deklarasi dan fungsi ini? Apabila sebuah fungsi ditempatkan setelah fungsi utama atau setelah fungsi main tadi, pada saat kita compile atau kompilasi kode program tersebut akan menampilkan pesan error. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena di dalam C++ cara kerjanya atau proses penerjemahan kode programnya yaitu dari atas ke bawah. Yang artinya apabila kita deklarasikan fungsi setelah fungsi utama, maka fungsi tersebut tidak dikenal atau tidak terbaca oleh program. Sehingga dari contoh program yang sebelumnya, di sini kita lihat bahwa fungsi print layar ditempatkan di bagian bawah dari program main. Mohon maaf. Ditempatkan di bagian bawah dari program main. Lalu apa yang terjadi pada saat kita lakukan kompilasi terhadap program ini? Tentunya program akan menampilkan pesan error. Error ini kenapa? Ya karena pada saat program main mengeksekusi sebuah baris print layar itu tidak dikenali. Lalu bagaimana? Apakah hal tersebut tetap dapat dilakukan? Artinya kita tetap menempatkan fungsinya di bawah dari program utama. Ya tentunya hal ini bisa saja dilakukan dengan catatan
kita dapat memisahkan antara bagian deklarasi dengan bagian definisi dari suatu fungsi. Tujuannya tentunya adalah untuk optimasi dari kode programnya sendiri. Maksudnya bagaimana optimasi? Optimasi menjadi kode program itu menjadi lebih terorganisir dan mudah untuk dibaca. Jadi kita pisahkan sebetulnya, bisa saja kita lakukan seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk bagian deklarasi, kita tempatkan di bagian atas atau sebelum program main. Dan bagian deklarasi atau fungsi lengkapnya kita tempatkan di bagian bawah atau setelah program utama. Sehingga kita buat seperti ini dapat dan direkomendasikan memang membuat seperti ini. Artinya memisahkan antara deklarasi fungsi dengan bagian definisi dari fungsinya sendiri. Sehingga program akan lebih mudah terbaca. Kalau dijalankan, ya tentunya akan menghasilkan keluaran program yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Tetap semangat dan terima kasih.